Halo teman-teman, selamat datang di Pamong Channel. Oke, teman-teman, kali ini kita akan tetap membahas tentang seleksi TKD ya, tes kompetensi dasar khususnya di Akademi TNI ya. Untuk mempersiapkan teman-teman yang belajar untuk yang persiapan seleksi di Akademi TNI, maka Pamong Channel akan nanti mengadakan e-course yang teman-teman nanti bisa join dulu di link yang ada di kolom komentar. Nah, kalian bisa klik linknya sehingga nanti akan diarahkan admin untuk bisa selanjutnya bagaimana eh, cara belajar di Pamong, Pamong Channel atau Bimbel Pamong ini ya. Oke, sebelum videonya kita mulai, teman-teman juga kita ingatkan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video-video di Pamong Channel supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang sebesar-besarnya ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang soal salah satu aspek ya, salah satu aspek di tes kompetensi dasar yaitu adalah eh, TKP ya, atau tes karakteristik pribadi ya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin kalau TKP itu tidak memiliki benar atau salah ya. Jadi setiap opsi jawaban itu memiliki poinnya sendiri-sendiri ya. Oke, nah coba kita analisis ya. Nah, teman-teman, nah ini benar ya. Oke, kita ganti dulu pensilnya. Oke, oke. Nah, teman-teman, kalau di dalam TKP itu ada temanya, teman-teman ya, ada tema. Salah satu tema yang ada di dalam TKP adalah profesionalisme, ya. Nah, itu semuanya itu profesionalisme ya. Jadi nanti ada lagi selain profesionalisme, ada apa namanya? Teknologi informasi, kemudian ada pelayanan publik. Nah, biasanya pelayanan publik itu digantikan namanya menjadi hospitality ya. Jadi tergantung nanti soalnya bagaimana. Terus kemudian anti radikalisme, kemudian nanti ada juga jejaring kerja ya. Dan banyak sekali dan setiap di TKP mesti ada ini tulisannya ya, temanya. Jadi teman-teman tenang saja ketika mengerjakan TKP nanti akan di soalnya itu akan ada temanya ya. Jadi karena apa teman-teman? Setiap tema itu cara menjawabnya beda-beda ya. Jadi teman-teman pertama kali mengerjakan TKP fokusnya pada temanya. Jangan langsung membaca soal ya. Ya, tapi soal tetap harus dibaca ya. Jangan sampai kalian karena memang TKP itu tidak ada salah dan benar tiba-tiba langsung memilih opsi jawaban ya, langsung membaca opsi jawaban. Ah, pilih yang paling positif saja. Nggak bisa ya, teman-teman. Karena dasar memilih opsi jawaban kita harus berdasarkan konteks pada soal ya. Karena ada beberapa tutor yang mengajarkan bahwa cara cepat mengerjakan TKP itu adalah langsung membaca opsi jawaban. Itu tidak saya sarankan ya ya. Kita di Pamung Channel tidak menyarankan seperti itu karena itu nanti berbahaya teman-teman ya. Berbahaya karena bisa salah tafsir ya. Nah, yang kita latih adalah cara cepat ya, cara cepat menemukan kata kunci pada TKP ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau di dalam TKP teman-teman nomor satu ini misalkan ya, profesionalisme. Anda mendapat tugas ya, Anda mendapat tugas untuk menyelesaikan pembuatan modul promo iklan. Ya, jadi nanti ditentukan sendiri ya TKP-nya. Sebuah produk bersama tim, oke. Namun tiba-tiba Anda merasa kurang enak badan, oke. Padahal masih banyak tugas yang belum diselesaikan, ya. Beberapa rekan kerja menawarkan bantuan, tetapi Anda mengetahui bahwa mereka memiliki tugas yang lain. Oke, kalau dalam profesionalisme itu mesti ada dua hal, ya, ada dua hal. Ada dua hal. Nah, hal pertama dan kedua. Oke. Nah, yang pertama ini kalian harus selesaikan, yang kedua juga harus diselesaikan. Ya, jadi tidak boleh dari kedua hal ini tidak terselesaikan. Nah, yang menjadi permasalahan mana yang diselesaikan terlebih
dahulu, ya. Oke. Nah, cara mengetahui mana yang diselesaikan terlebih dahulu itu adalah kalian menganalisis mana yang menurut kalian itu paling penting, gitu ya. Ya, yang kalau yang paling penting berarti diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk yang kedua berarti diselesaikan setelah hal yang pertama, itu ya. Oke, Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan pembuatan modul. Berarti kita mendapat tugas nih ya. Kita mendapat tugas menyelesaikan modul. Oke, tetapi Anda merasa kurang enak badan. Berarti kalau kita nggak enak badan, kemudian menyelesaikan modul, apakah efektif? Tidak efektif ya. Karena di lain sisi kita tidak enak badan, itu adalah hal yang lain. Kemudian kita mendapat tugas untuk menyelesaikan modul, itu hal yang lain. Nah, dua-duanya juga harus terselesaikan permasalahannya maksudnya ya. Padahal masih banyak tugas yang belum diselesaikan. Oke. Beberapa rekan kerja menawarkan bantuan, tetapi Anda mengetahui bahwa mereka memiliki tugas yang lain. Oke. Nah, bagaimana solusinya? Coba kita yang A dulu. Mendelegasikan tugas tersebut kepada rekan Anda yang menawarkan bantuan. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Ini poinnya 5 ya. Yang A ini poinnya 5. Kenapa? Karena eh, dengan kalian mendelegasikan itu memberikan tugasnya kepada temannya yang menawarkan bantuan, tapi teman-teman ya, bukan kita yang meminta bantuan ya, itu beda lagi nanti ya. Kalau kalau kita yang meminta bantuan nanti jatuhnya beda lagi. Tapi kalau yang teman-teman itu menawarkan bantuan berarti kita bisa tuh gunakan opsi untuk mendelegasikan atau memberikan tugas itu kepada teman karena kita memang sakit. Nah, supaya tugas tetap terlaksana, Pak, kemudian permasalahan kita sakit atau kurang enak badan itu bisa teratasi ya, teman-teman. Nah, yang menawarkan bantuan. Kenapa kita memilih opsi teman itu harus menawarkan bantuan terlebih dahulu? Kenapa kita tidak yang meminta bantuan? Ya, karena kita di sini ada kata kuncinya. Kita tahu mereka memiliki tugas yang lain. Ya, tidak enak kan kita kalau teman kita memiliki tugas yang lain, kita meminta bantuan ya. Kecuali kalau mereka menawarkan bantuan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau yang B, coba tetap berkomitmen menyelesaikan tugas meskipun dilakukan di rumah. Ini tidak bisa karena kalau benar komitmen menyelesaikan tugas, oke, tetapi ada permasalahan yang belum diselesaikan apa? Kurang enak badan. Nah, kurang enak badan berarti tidak akan maksimal. Nah, bukan berarti bukan jadinya malah sembuh, tapi bisa jadi nanti semakin sakit gitu ya. Oke, jadi enggak ya yang B. Yang B ini poinnya bisa 4 ya, tetapi tidak kita sarankan untuk kalian pilih. Oke. Yang C, tetap berkomitmen menyelesaikan tugas meskipun terlambat dari waktu yang ditentukan, tidak boleh. Nah, jadi tugas di dalam TKB itu harus selesai. Ya, jadi di dalam ASN itu yang menjadi tolak ukur sesuatu pekerjaan adalah selesai, ya, selesai hasilnya, ya. Meskipun proses itu penting, tetapi yang dilihat adalah selesainya, ya. Nah, apalagi kalau selesainya terlambat, itu akan menjadi fatal, ya. Jadi salah ya. Tetap berkomitmen menyelesaikan tugas, oke. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ini tidak bisa selesai dan maksimal. Itu adalah ketetapannya ya. Kita harus kalau berkaitan dengan tugas harus selesai dan maksimal. Yang E, meninggalkan tugas tersebut untuk sementara waktu tidak bisa ya, sampai Anda merasa fit. Ya, tidak bisa tugas itu ditinggalkan sementara waktu. Karena di sini ada keterangan masih banyak tugas ya, masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Jadi opsi yang paling efektif dan efisien adalah yang A, mendelegasikan tugas tersebut kepada rekan Anda yang menawarkan bantuan ya. Kenapa yang menawarkan bantuan? Karena kalau kita yang meminta bantuan, kita itu tahu bahwa teman-teman kita itu memiliki tugas yang lain ya. Jadi kalau menawarkan bantuan artinya mereka sudah tahu resikonya membantu karena mereka pun punya tugasnya masing-masing ya. Gitu ya. Oke. Nah, coba nomor 2 ini kalian kerjakan ya.
Saya bacakan dulu ya. Misalkan ini juga sama profesionalisme. Anda diminta oleh pimpinan untuk membuat presentasi tentang program baru yang akan diluncurkan oleh perusahaan. Ingat, programnya baru nih. Nah, belum belum sama sekali kita ketahui. Pimpinan memberikan arahan yang jelas, oke? Arahannya jelas tentang topik presentasi, durasi serta audiens yang akan hadir ya. Jadi semuanya sudah jelas tuh dari topik, presentasi, durasi serta audiensnya itu sudah jelas ya. Anda memiliki waktu 1 minggu. Nah, ini 1 minggu untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi ada dua hal. Pimpinan memberikan arahan yang jelas, kemudian waktunya 1 minggu. Oke. Tindakan yang akan Anda lakukan pada situasi tersebut. Nah, bagaimana? Oke. Coba kalian jawab, apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, apakah yang D, apakah yang E. Mana yang poin limanya? Ingat, ada dua hal ya. Kalau dalam profesionalisme ada eh, dua hal dan kalian harus menyelesaikan keduanya. Oke, menyelesaikan keduanya, kalian harus analisis ya, analisis eh, opsi jawaban yang menyelesaikan keduanya. Nah, yang menjadi catatan penting adalah mana yang diselesaikan terlebih dahulu adalah hal yang menurut kalian paling penting ya. Oke, coba jawab di kolom komentar soal yang nomor 2 beserta alasannya ya. Tentunya dengan menyelesaikan dua hal itu ya. Oke, teman-teman. Itu saja mungkin dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima